Tahun 539 sebelum Masehi, pintu Babel terbuka, bangsa Israel keluar dari belenggu perbudakan. Sorak-sorai kebebasan menggema di udara. Di balik kebebasan itu berdiri seorang raja besar, bernama Khoreis Agung, penguasa Persia. Dialah yang memberi piagam kebebasan beragama pertama dalam sejarah. Sang Nabi Yesaya telah menubuatkannya 150 tahun sebelumnya. Nubuat tentang seorang raja asing yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya. Di Yunani, Xenophon menulis tentang kehidupan Khoreis. Baginya, seorang raja adil bisa lebih bijaksana daripada republik sekalipun. Abad pertama Masehi, Flavius Josephus mencatat sejarah. Ia menulis bahwa Khoreis sendiri membaca nubuat Yesaya dan percaya bahwa firman itu berlaku bagi dirinya. Filsuf besar, Plato, memimpikan republik sebagai negara ideal. Namun sejarah memperlihatkan keadilan seorang raja bisa menandingi gagasan terbesar filsafat. Berabad kemudian pemikiran itu sampai ke Amerika. Thomas Jefferson, bapak pendiri bangsa, menegaskan, kebebasan beragama adalah pilar demokrasi. Dan pada tahun 1948, semangat itu diangkat kembali dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 18, Deklarasi Hak Asasi Manusia. Kebebasan beragama bagi semua umat manusia. Sejarah berjalan, namun pesan keadilan dan kebebasan tetap bergema lintas zaman. Demokrasi sering disebut sistem terbaik di dunia modern, namun ada kelemahannya. Suara terbanyak tidak selalu berarti kebenaran. Kadang, mayoritas justru menindas minoritas. Karena itu, demokrasi membutuhkan fondasi nilai yang lebih kokoh. Nilai yang tidak hanya berdiri di atas angka suara. Sejarah memberi kita contoh menarik. Sosok itu adalah Khoreis Agung atau Cyrus the Great. Pada tahun 539 sebelum Masehi, I am Cyrus, king of the world. When I entered Babylon, I did not allow anyone to terrorize the land. I freed all slaves. klan Babilonia yang mengeluarkan sebuah piagam. Piagam itu menegaskan, setiap orang bebas beribadah menurut keyakinannya. Inilah dopertam sejarah yang menegaskan kebebasan beragama. Piagam itu menegaskan, setiap orang bebas beribadah menurut keyakinan. Inilah dokumen pertama dalam sejarah menegaskan kebebasan. Kitab suci pun mencatatnya. Yesaya 45 ayat 1 menyebut Khoreis sebagai yang diurapi Tuhan, meski ia bukan orang Israel. Bahkan, sekitar 150 tahun sebelum Cyrus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan seorang raja bernama Khoreis yang kelak akan membebaskan Israel. Sejarawan Yahudi abad pertama Flavius Josephus menulis bahwa Cyrus sendiri membaca nubuat itu. Ia percaya firman itu berlaku baginya. Dan karena itulah, ia membebaskan bangsa Yahudi dari tawanan Babel. God himself, through the words of the prophets, had foretold that Cyrus was the one who would release the Jews from captivity. Sementara itu di Yunani, filsafat juga bergulat dengan pertanyaan tentang bentuk negara. Plato dalam bukunya The Republic pada abad keempat sebelum Masehi mengangkat republik sebagai bentuk negara ideal. The beginning is the most important part of the work. Tetapi Xenophon, filsuf lain, melihatnya berbeda. Ia menulis tentang kehidupan Khoreis dan menegaskan, monarki pun bisa lebih unggul dari republik bila rajanya adil. Dan Cyrus adalah buktinya. Seorang raja monarki yang memerintah dengan bijaksana dan menegakkan keadilan. The true test of a leader is whether his followers are willing to follow him when the going gets tough.
Berabad-abad kemudian, pemikiran ini sampai ke Amerika. Thomas Jefferson, bapak pendiri Amerika, membaca karya Xenophon tentang Cyrus. Dari sanalah ia terilhami ketika menyusun Declaration of Independence tahun 1776. Baginya kebebasan beragama adalah pilar utama demokrasi. The God who gave us life, gave us liberty at the same time. Sumber, a summary view of the rights. Lalu pada tahun 1948, prinsip yang sama diangkat dalam Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 18 menegaskan hak setiap orang untuk memilih agama, menjalankan agama, bahkan berpindah agama. Semangat Koreis Agung hadir kembali, kali ini dalam hukum internasional. Namun, ironisnya, keturunan bangsa Persia yang kini dikenal sebagai Iran dan Irak tidak lagi mewarisi semangat universal itu. Warisan besar dari Korea seakan hilang dari tanah kelahirannya. Ini sungguh menyedihkan. Disinilah kita belajar, keadilan sejati tidak punya agama, keutuhan ciptaan bersifat universal. Seperti kata Bambang Norsena, sejarah bisa berulang, tetapi sejarah juga bisa mengulangi kesalahan-kesalahan kita bila kita tidak belajar darinya. Demikian sekilas sejarah hak asasi manusia dan bentuk negara. Para pendiri bangsa kita bukan hanya merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar hak asasi setiap insan dijaga dalam semangat persatuan. Saya, Daniel Nugroho dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan Spiritual Journey Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komentarmu, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Cyrus, king of the world. When I entered Babylon, I did not allow anyone to terrorize the land. I freed all slaves. The God who gave us life, gave us liberty at the same time. Sumber, a summary view of the rights.